Hai, Seng. Wow. Wow, cerah banget. Iya. Pagi ini, iya salam mulia dulu dong. Ya oke, salam mulia Jaya Jaya. Netizen Valen Rakyat, Bunda, Ratu Queen. Kita pagi ini mau kemana nih? Mau perawatan di Bening Skincare. Bening Skincare. Ya. Kaitan mungkin butuh waktu ya untuk perawatan Bening Skincare. Jadi kita jalan. Ayo. Ya? Oke, pagi. Kita pagi-pagi perawatan. Oke. Semoga juga terawat bumi ini. Oke. Udah. Iya, Ayah. Ratuin sayangku. Sekalipun dalam masa pandemi ya, tetap disarankan bagi semua orang juga tetap merawat sehat. Perawatan ya. Juga perawatan cantik ya, perawatan cantik kalau yang perempuan, kalau laki-laki apa namanya? Perawatan ganteng. Oh, perawatan ganteng. Biar bersih mukanya, Ya. glowing. Dan banyak skincare yang tumbuh ya di dunia ini. Tentu ada memiliki satu teknologi dalam artian sisi perawatan. Dan Ayah pilih skincare Bening atau Bening Skincare karena Iya, itu bagus kita banget. memiliki kondisi alat yang canggih sangat ya untuk sisi perawatan, sehingga sangat memungkinkan dan insya Allah menghasilkan satu hasil yang diharapkan ya, hasil yang baik. Biar Ayah tambah bening. Oh gitu ya. Iya dong, masa perawatan cewek melulu atau kaum ibu aja. Iya, Ya. makanya kan. Supaya Ayah. juga suami-suami atau apa namanya pria-pria juga perlu perawatan. Pria-pria itu. Jadi Benar kan yang Bunda saranin, Ayah? ya, Harus perawatan juga. ya, perawatan harus perawatan. Dan tentu ini juga menambah sisi apa gairah hidup ya dalam satu hidup. Artinya daya imun kita akan meningkat. Ya. Dan daya imunnya juga oke. Oke. Ya. Dan dua tadi yang tentu itu menyangkut juga keimanan ya, kita jaga selalu. Jadi iman, imun, Imin dan kegantengan. ganteng. Ya haruslah. Ya. Kemudian ngomong-ngomong kaitan dengan sisi PPKM ini kan masih lanjut ya. Namun ya perjuangan di luar tetap kita melakukan bagaimanapun untuk aktivitas usaha ataupun bekerja ataupun uang itu wajib ya. Sehingga udah yang penting protokoler, kita baru saja kita protokoler tadi kan. Iya. Tetap jaga protokol ya, kesehatan, kebersihan. Tapi tetap kita aktivitas. Iya. Karena kita perlu kerja dan Ya. semuanya. Ya, kerja dan semuanya Harus juga perawatan muka. Ya. Semua dirawat deh. Ya harus, karena siapa lagi kalau nggak kita sayang kepada diri kita ya, untuk perawatan itu kesehatan. Apalagi kita diharaplah dengan kondisi banyak orang, banyak manusia di seluruh bumi ya, itu kita harus pinter-pinternya merawat dari kesemuanya. Kita lihat dengan kondisi saat ini ya, Jakarta cukup dengan Jakarta Selatan, khususnya di komplek ini. Kita juga cukup pohon masih ya. itu ya hijau-hijau tuh Masih pohonnya. hijau. Masih Dan ini diharapkan suasana Jakarta, alam banget ya. suasana Jakarta juga bisa kepada Jakarta lainnya ya. Kita cukup melakukan satu dengan sabuk hijau di sepanjang jalan, sabuk hijau sepanjang sungai. Dimanapun tempat kosong, jangan sampai lupa itu ada tanaman-tanaman yang tetap tumbuh dengan baik. Ayah, Ya, gimana sih saya- tentang Jakarta tata letaknya sama airnya? Kata Ayah kan Jakarta harus pakai PDAM. Gimana Ya. itu ya? Seperti Bunda juga lihat Jakarta, untuk wilayah Jakarta Selatan ya kita patut kita
dan sekitarnya ya, kita patut bangga bahwa untuk pohon sudah mulai lah ya, kita bisa rasakan dengan kondisi yang baik. Tentu ini bisa jadikan satu contoh bagi Jakarta yang lainnya, seperti wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, ya, kemudian sebagian Jakarta Timur, bagian ke sana ya, ke Bekasi, saya yang menuju ke Bekasi. Juga untuk wilayah-wilayah di luar Jakarta, terutama penyangga dari Jakarta itu sendiri, Jabodetabek, tentu tata letaknya sebenarnya Jakarta sudah strategis sebagai kota ibu kota ya, apapun keadaannya. Makanya dari awal perjalanannya Jakarta dulu, tempo dulu, yang dinamakan Batavia ya, kota Batavia, yang saat itu Batavia sebenarnya adanya di Dutch, di Belanda. Dutch itu Lalu apa? kemudian dilakukan pada posisi Belanda. Belanda. Dutch itu nama Belanda. Jadi jadi Batavia itu dari sini dinamakan Batavia. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya ini adalah cerita Jakarta ini adalah yang disebut tanah Sunda Kelapa. Maka itu ada istana Sunda Kelapa tuh, yang sekarang orang sebut adalah Istana Merdeka. Itu Sunda Kelapa. Kalapa itu cahaya tertinggi. Jadi itu adalah istana yang diwariskan dari Pangeran Jakarta ya, dari sisi turunan ya, tentu adalah merupakan bagian Son of Empire itu kan, pada posisinya dari Romo Sasaribidatulo Sunjati saat itu sampai turunnya pada cita Pangeran Jakarta, dan itulah terjadinya makanya ada sisi lingkungan Kuningan ya, karena ada apa kita itu Pangeran Kuningan ya, itu dulu kan bareng-bareng ya, antara Banten kemudian dari Cirebon mengamankan Jakarta ketika saat itu ada sisi penguasaan Portugis di sini, ada penyalahgunaan dari Portugis saat itu. Nah, persoalan sekarang Jakarta ditata kembali sebagai kota, tetap kita pertahankan sebagai kota ibu kota ya, sekalipun saat ini pemerintah ada program untuk pemindahan ataupun satu bentuk pembangunan kota di Kalimantan ya, sah-sah saja lah, mudah-mudahan tercapai ya. Tetapi alangkah menurut menurut Lord itu Jakarta sebaiknya ibu kota Indonesia, Jakarta ini diperluas Pulau Jawa sebagai ibu kota negara Indonesia. Pulau Jawa, Pulau Nyawa. Besar banget dong ya. Iya, karena wajar aja dengan kondisi, karena Indonesia ada 17.000 pulau. Dan Jawa adalah merupakan peradaban tertua, maka layak untuk ditetapkan sebagai ibu kota negara. Ya mudah-mudahan kalau ayah pada posisi ke depan nanti ya, kalau terpimpin ya, dalam artian memimpin, ya mau tidak mau di dekade mungkin 5 tahun lah kita butuh untuk bangun Pulau Jawa sebagai ibu kota negara. Pulau Jawa itu dulu namanya Pulau Nyawa, Pulau Jawa. Pulau Nyawa. Jadi ibu kota negara tidak bergantung hanya satu DKI ataupun satu penyangga gubernur, tetapi disangga dengan satu gubernur, bukan hanya DKI, tetapi alangkah kuat dan indahnya juga merupakan bagian pertahanan kuat nanti. Jakarta didukung oleh penyangga 6 gubernur. Jadi Gubernur satu Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY istimewa Yogyakarta, Gubernur Jawa Timur. Jadi kita bagikan lah, misalnya Madura lah, sebut aja, taruh aja Departemen Agama, taruh di sono, di Madura tuh banyak pesantren. Madura. Iya, nggak usah nongkrong di Jakarta. Madura bukannya sate. Iya, Madura ya, dengan satenya, dengan ayamnya itu. Tapi kalau di situ artinya Departemen Agama di sana. Misalnya Departemen Dalam Negeri kita bisa taruh ya di wilayah Jawa Barat ya, karena dekat sekolah tinggi dalam negerinya ya, itu di Sumedang. Dibagi-bagilah, ataupun dalam ini Menteri Kehutanan lah, katakanlah, taruh aja di ujung kulon sana lah, di Banten. Betul-betul ngadapin hutan tapi terawat yang kondisi gitu. Lah perkara tentang teknis kerja itu bisa diatur ya.
kasih aja masing-masing menteri kasih aja pesawat lah, ya, ya, ya kasih pesawat yang bagus, yang sehat. Kemudian berbicara kebutuhan komunikasi dengan presiden, tentu dengan bisa telekonferensi ya, bisa gunakan juga teknologi sekarang. Pokoknya tidak numpuk semua di Jakarta sehingga tidak macet, ya. Coba bayangkan jalan kita di Jakarta ini terkadang ada jalan yang tidak manusiawi, hanya mobil yang bisa lewat misalnya. Sementara motor coba kita lihat sekarang nih, Agak susah. umpel-umpelan ya, umpel-umpelan apa bahasa Brebes umpel-umpelan? Ya berdesak-desak. Berdesak-desakan. Ya, berdesak-desak dengan kondisi mereka hanya di belakang mobil misalnya. Reruntuhan. Coba kalau bikin jalan, dilakukan jalan-jalan yang ke dalam, kalau ini agak luas lah ya. Biasanya pas juga untuk simpangan tuh di jalan provinsi apa di jalan tingkat kabupaten ya. Terkadang dengan batas yang cukup memang hanya dipasang 2 mobil doang. Sementara orang kan butuh jalan, motor juga butuh jalan ya. Semua kan orang tidak semua punya mobil. Ya, tuh semuanya tuh berdesak-desak tuh semuanya tuh. Berdesak-desakan. Iya, berdesak-desak dengan kondisi seperti itu. Jadi ya itulah kayak tadi. Kalau perlu ada penataan kota yang semanusia mungkin lah, semanusiawi mungkin. Dalam artian penataan itu harus di sisi selamatkan utamakan. Kasihan Kalau nggak pengendara kasihlah motor. diperluas, ada jalan motor lah Jakarta harusnya ya. Iya tuh. Ya di ibu kota ataupun di luar Jakarta, dalam artian khususnya Pulau Jawa ada jalan motor. Jadi ada jalan mobil, ada jalan motor. Ya. Itu juga ada sih di bagian kota. Ya, tapi hanya berapa kilo ya, terkadang di kota besar ada, tapi untuk khususnya di Jakarta pun harusnya ada. Kasih jalan motor lah, diperluas ke sana ya. Jadi sebenarnya juga perencanaannya, kalau berbicara tanah, itu kan tanah semua bisa dilakukan. Jangan bicara tentang nanti pemerintah terlalu berat pembebasan tanahnya atau mengganti tanah rakyat. Saatnya rakyat diperlukan ya, tanah itu kan semua milik negara ya, dan negara tidak pernah menjual. Kalau negara ini dalam artian keseluruhan seluruh bumi lah ya, tidak pernah menjual. Terus dan kalau tidak bagi menyewakan. pengendara sepeda gimana? Ya sepeda makanya dibikinkan itu apa, jalan khusus Sepeda. di situ, apa istilah minimal ada jalan motor, ada jalan orang. Memang harus. Kemudian kaitan dengan air ya, sumber resapan air, kalau itu tadi program 1 orang penduduk Indonesia wajib menanam 10 pohon, dan itu harus dirawat pohonnya sampai dia besar. Begitupun juga sampai dia ada lah. Kalaupun mereka udah meninggal ya, nanti diwariskan pohonnya itu tetap dirawat sebagai anak cucunya kan gitu. Itu saya kira itu. Kemudian harus ada larangan memang menebang pohon. Iya. Jangan terjadi pada zaman era Pak Harto, dibuat hutannya gundul ya. Pak Harto waktu itu kan ya, hutannya gundul semuanya, alasannya mau diambil hutan-hutan besarnya, tapi alasannya mau ditanam lagi, tapi tidak semua melaksanakan penanaman lagi. Akhirnya hampir kita ini kehilangan hutan yang memang sebenarnya sebagai kekayaan. Ada sih sedikit-sedikit sekali ya, kayak hutan nasional, cuman kan berapa hektar. Tapi kalau misalkan kayak dulu bisa dipertahankan dengan kondisi ini, nggak akan seperti sekarang. Makanya copit-copit juga bisa menyerang itu karena Copit-copit itu apa, Lor? Iya, copit ya. Ya orang bilang Bukan ini. COVID-19. Jadi Ini copit-copit bukan? copit itu menyerang karena apa? Tingkat sisi udaranya yang kurang bisa diserap, sisi keracunannya lebih rawan. Makanya sekarang adalah orang menyebut dengan penyakit copit. Ini bukan copit. Copit 19. Kalau ini apa? Ya, itu capit. Bun, Iya, ayah, Lor. Bunda Ratu Queen sayangku, Iya, ayah, Lor. kita sebentar lagi sampai dekat pada tujuan, Bening Skincare ya. Tentu ini adalah merupakan bagian yang bisa kita pilot project kan ya, bagi seluruh
area wilayah khususnya di Indonesia dengan penduduk yang cukup besar, ini sangat memungkinkan untuk usaha kaitan bening skincare ini kita kembangkan, ya. Kita kembangkan dan kita percayakan pada ahlinya, pada ahli-ahlinya. Dan ini kita sudah sampai sini. Udah seneng banget. Iya, siap. Sampurasun. Halo. Ya, selamat pagi. Ini dengan saya Dia. Iya. Ya. Oke. Iya, sayang. Perawatan di bening dulu biar makin bening. Sok.